Di sini saya akan membuat tutorial untuk setting VoIP berbasis SIP di Cisco Packet Tracer melalui command line. Pertama-tama yang kita butuhkan ada router 2811. Di sini saya menyarankan untuk memakai router 2811 agar tidak ada masalah yang terjadi kemudian ketika kita konfigurasi. Setelah itu kita ambil switch 2960, ambil sebanyak yang kalian perlukan. Di sini saya akan memakai sebanyak 4 buah switch. Lalu sebagai device yang nanti akan menjadi klien, saya akan menambahkan satu buah VoIP device terletak di sini atau bisa disebut home VoIP, analog phone, IP phone sebanyak 3 buah, dan PC yang juga sebanyak 3 buah. Nah, kemudian kita hubungkan semua device ini. Nah, di sini kita akan menghubungkan semua device menggunakan kabel straight, crossover, dan kabel VoIP. Pertama, kita akan menghubungkan router dengan switch menggunakan kabel VoIP straight. Dan untuk switch, untuk device yang sama seperti switch menuju switch, kita akan menggunakan kabel yang cross. Hubungkan semuanya seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan menghubungkan switch yang ini ke home VoIP menggunakan kabel straight karena dia merupakan device yang berbeda. Dari PC selanjutnya menghubungkan IP phone ke switch juga menggunakan kabel cross. Saya menggunakan kabel straight. Hubungkan semuanya hingga terhubung satu sama lain. Dan yang terakhir kita akan menghubungkan home VoIP dengan analog phone. Nah, kita fast forward saja. Nah, di sini kan akan ada beberapa IP phone yang dia masih merah gini, yang artinya itu tidak terhubung dengan switch. Ini dikarenakan IP phone itu belum kita hidupkan. Cara menghidupkannya, kalian bisa pencet IP phone untuk membukanya, terus kalian ambil ini, kita seret dan paskan di sini. Nah, dengan begitu IP phone akan hidup dan nanti ia akan terhubung sendiri dengan switch yang sudah dihubungkan tadi menggunakan kabel straight. Kita lakukan hal yang sama kepada dua IP phone yang lain. Nah, sekarang semua kabel sudah menjadi hijau, berubah menjadi hijau. Hanya tersisa ini dari router menuju switch yang pertama. Di sini kemudian kita akan men-setting atau mengkonfigurasi dari router ini. Hal yang pertama yang harus kalian lakukan adalah ketika kalian menemukan tulisan ini, kalian bisa ketik saja no atau n saja juga boleh. Nah, kalian pencet enter dan kalian ketikkan enable. Atau saya di sini mengetik tulisan en saja. Itu sama saja dengan enable. Kalian kemudian
ketik configure terminal, atau di sini saya mengetiknya dengan conft. Nah, konfigurasi pertama yang akan kita lakukan, sebelumnya, jika kalian ada yang belum tahu, kalian bisa konfigurasi dengan mencet router di sini dan kemudian masuk ke menu CLI atau command line. Nah, lanjut kita akan mengkonfigurasikan interface yang menuju ke switch 0. Kita akan memberikan IP di situ. Nah, di sini karena interface yang menuju ke switch 0 adalah FA01, kita langsung saja ketik interface, atau saya ketik di sini sebagai int FA0/1. Nah, ketik IP add atau IP address untuk menambahkan IP di router ini. Saya di sini memasukkan IP-nya boleh terserah kalian. Saya di sini sebagai contoh saya akan memasukkan 192.168.30.1 dan subnet masknya adalah 255.255.255.0 atau /24. Enter. Kemudian kita no shutdown. Nah, no shutdown di sini atau no SA yang saya ketik itu berfungsi agar si router ini terhubung dengan switch yang di bawahnya, dimana kita tadi konfigurasi di FA01, yaitu kabel yang menuju ke switch 0. Nanti dia akan terhubung dengan sendirinya ini. Terus selanjutnya kita akan konfigurasi lagi di router. Sebelum itu kalian ketik exit di sini atau EX agar keluar dari konfigurasi yang tadi. Nah, konfigurasi selanjutnya kita akan menjadikan router ini sebagai DHCP server, sehingga nantinya IP phone bisa memiliki IP address secara otomatis dan bisa terhubung dengan jaringan yang akan kita buat ini. Cara untuk membuat router ini menjadi DHCP server adalah dengan cara kalian ketik IP DHCP pool voice di sini berguna sebagai nama dari DHCP tersebut. Kemudian kalian enter, kalian masukkan network, atau saya ketik di sini net, yaitu 192.168.30.0. Network ini kalian isi sama dengan IP address yang kalian buat tadi. Bedanya adalah kalau IP address yang kalian buat tadi itu berakhiran .1, kalau yang network ini berakhiran .0. Kemudian jangan lupa kalian masukkan subnet masknya juga. Subnet masknya sama dengan IP address yang kita buat tadi. Kemudian kita enter. Selanjutnya kita ketik default strip router dan masukkan IP-nya yaitu 192.168.30.1. IP di default router ini sama dengan IP address yang kita buat di interface FA01 tadi. Bedanya di sini kita tidak memerlukan subnet mask. Nah, selanjutnya kita akan ketik option 150 IP 192.168.30.1 yang dimana IP ini sama dengan default router ataupun IP address yang kita buat di awal. Nah, option 150 di sini berguna untuk menyimpan nomor telepon yang nantinya akan kita buat.
Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi teleponi service, karena apa yang DHCP server tadi itu sudah selesai. Nah, kalian bisa ketik teleponi service, strip service, untuk konfigurasi di teleponi service ini. Jadi teleponi service ini berguna agar router bisa melakukan pelayanan telepon. Kemudian kalian masukkan IP, source address, source strip address, dan masukkan IP-nya yaitu 192.168.30.1. Dan jangan lupa tambahkan di akhir yaitu port 2000. Ketik seperti ini, kemudian kalian enter. Nah, langkah selanjutnya kita akan memasukkan Max EPON. Max EPON 7. Kenapa di sini saya memasukkan Max EPON? Max EPON itu berguna Max EPON di sini berguna sebagai. Nah, kenapa di sini saya memasukkan Max EPON-nya itu sebanyak 7? Karena device yang akan kita gunakan sebagai klien itu ada 7 buah, di mana 1 analog phone, 3 IP phone, dan 3 PC. Jadi saya memasukkannya sebanyak Max EPON 7. Max EPON di sini bisa kalian sesuaikan dengan device yang kalian gunakan sebanyak apa. Terus selanjutnya kita ketik max strip DN, atau DN itu berarti dial number. Di sini juga ketik 7 sama seperti banyaknya Max EPON. Kita enter. Dan juga untuk konfigurasi teleponi service yang terakhir, kita ketik auto assign 127, karena Max EPON yang kita isi di sini dan Max DN-nya itu ada 7, jadi kita auto assign 1 sampai 7. Auto assign di sini berguna agar nomor telepon yang nanti akan kita buat itu masuk ke IP phone ataupun device lain yang kita hubungkan ke jaringan. Setelah kalian ketik auto assign, kalian bisa enter. Kemudian di sini di konfigurasi terakhir untuk di router, kita akan membuat nomor telepon untuk setiap device yang terhubung dengan jaringannya nanti. Kalian bisa ketik EPON DN1, EPON strip DN atau dial number 1, dan kalian isi numbernya dengan cara number spasi. Karena di sini saya memiliki banyak device, jadi saya akan membuatnya lebih mudah. Sebagai contoh, number yang saya masukkan adalah 111. Nah, number 11 ini nanti dia akan menjadi nomor dari salah satu device yang terhubung ke jaringan VoIP yang kita buat ini. Kemudian kalian bisa selanjutnya enter, terus kalian ketik lagi EPON DN tapi yang kedua, terus kalian enter lagi, kalian ketik number, terus ketik juga sama yang kedua, jadi 222. Nah, kalian lakukan ini sampai device yang kalian rasa cukup. Misalkan di sini saya memiliki 7 device, jadi saya akan membuat 7 nomor telepon agar semua device memiliki nomor teleponnya masing-masing.
Nah, kalian tinggal lakukan cara yang tadi berulang-ulang. Kalian tinggal hanya mengganti ipon DN yang keberapa dan numbernya saja. Seperti contoh, saya di sini akan menggantinya sampai 7 kali karena device yang saya buat ada 7. Nah, di sini saya salah input ya, jadi dia bakal ada marker gini, ada detect kesalahan input. Kayak di sini seharusnya saya memasukkan number bukan ipon DN, malah jadinya akan seperti itu. Jika kalian salah juga akan seperti itu. Nah, dan yang terakhir di sini saya membuat yang ketujuh. Nah, setelah selesai kalian bisa enter dan kemudian kalian exit. Nah, konfigurasi di router sekarang sudah selesai. Selanjutnya kalian masuk ke switch yang ini, switch yang terhubung dengan router, dan masuk ke menu CLI. Kemudian kita akan konfigurasi di sini. Kita masukkan seperti tadi, kita akan masuk ini, ketik enable configuration terminal, dan di sini kita akan konfigurasi si switch ini. Kita akan konfigurasi switch ini untuk dia bisa menyebarkan si jaringan itu ke switch-switch yang lain dengan cara kita ketik interface range FA 0/1/3. Nah, interface range FA 01/3 ini berguna agar kita hanya mengkonfigurasikan interface atau port sebanyak 1 kali, karena di sini dia akan mengkonfigurasikan 3 port sekaligus, yaitu FA01 yang mengarah ke router, FA03 yang mengarah switch di kanan, dan FA02 yang mengarah switch di kiri. Jadi daripada kita mengulang sebanyak 3 kali, mending kita seperti ini, menggunakan range dari FA01 sampai FA03. Untuk mengkonfigurasikannya hanya cukup sekali. Nah, di sini kalian ketik saja switch port, atau saya di sini ketik SW mode akses. Ini berguna untuk memberikan akses kepada port FA01 sampai 3. Nah, kemudian kita hanya tinggal ketik switch port atau SW voice VLAN, spasi 1, terus kalian enter. Nah, exit. Nah, kemudian kita akan cek di sini. Di sini akan ada oranye-oranye ini. Jadi kalian fast forward aja sampai dia berubah warna menjadi hijau. Terus kita cek di sini di PC sebelah kiri ini, apakah DHCP-nya atau jaringannya sudah terhubung. Kita bisa ngeceknya dengan membuka PC, terus kita ke menu desktop, terus kita masuk ke IP configuration, dan kalian pilih yang DHCP. Nah, jika seperti ini atau ada tulisan DHCP request successful, berarti jaringan tersebut sudah dikonfigurasikan secara benar. Makanya ia bisa terhubung dengan jaringan yang kita buat tadi. Nah, di
jika kalian buka IP phone, dia tidak akan mendapatkan nomor telepon karena kita belum setting hal yang seperti kita setting di switch 0 ke semua switch yang terhubung dengan IP phone. Dari itu kita akan setting atau konfigurasi hal yang sama. Kita lihat dulu di sini interface yang terhubung ke IP phone itu interface berapa. Sebagai contoh di sini yang kita lagi konfigurasi sekarang, dia terhubung ke IP phone itu dengan FA04. Jadi kita akan interface FA04. Kemudian kita SW mode access atau SW mode ACC dan SW voice VLAN 1. Kita exit. Nah, kita lakukan hal yang sama ke 3 switch yang lain. Kita lihat dulu yang terhubung dengan IP phone itu port berapa, kemudian kita enable, kita configuration terminal, interface FA 02 yang terhubung dengan IP phone, kita SW mode access, switch port voice VLAN 1, lalu kita exit. Nah, untuk switch yang terakhir di sini yaitu sama caranya juga, kita enable configuration terminal, kita lihat dulu port berapa yang terhubung dengan IP phone, yaitu port FA03. Berarti kita ketik interface FA0/3, kita SW mode access, switch port voice VLAN 1, lalu kita exit. Nah, karena di sini masih ada bagian yang kuning, jadi kita akan fast forward saja sampai semua berubah menjadi hijau kembali. Nah, di sini kita bisa cek IP phone yang pertama. Nah, dia akan mendapatkan nomor telepon. Nah, untuk yang PC tadi dia juga akan mendapatkan nomor telepon. Nah, kita masukkan dia CP untuk yang ini agar dia terhubung dengan jaringan dan mendapatkan nomor telepon juga. Nah, IP phone yang ini sudah pasti mendapatkan nomor telepon. Nah, karena dia sudah dikonfigurasi juga switchnya tadi, IP phone-nya juga sudah pasti. Mari kita lihat. Nah, terus yang terakhir PC ini kita masukkan ke mode DHCP untuk IP-nya, dia akan mendapatkan DHCP. Lalu kemudian kita lihat ke Cisco IP Communicator, dan dia akan mendapatkan nomor yang sudah kita konfigurasi di awal atau kita buat tadi di router pertama. Nah, dan yang terakhir, agar si analog phone ini bisa terhubung ke jaringan yang sama dengan IP phone PC yang tadi, PC yang lain, home VoIP ini berguna sebagai perantaranya. Karena jika analog phone doang itu tidak akan bisa untuk terhubung dengan jaringan internet. Kita masuk ke home VoIP ini, kita pencet config, terus masukkan server address yaitu 192.168.30.1. di server address ini adalah IP-nya si router yang awal kita buat tadi. Kemudian kita silang dan kita cek apakah dia sudah terhubung. Kita lihat di GUI, nah dia sudah terhubung dengan jaringan yang sama karena dia mendapatkan nomor yang paling akhir yang sudah kita buat tadi. Nah, langkah terakhir kita akan mencoba untuk mengetesnya apakah PC ini dengan device yang lain yang satu jaringan ini bisa terhubung dengan cara kita pencet PC ini, kita masuk PC, terus kita masuk ke Cisco IP Communicator, dan kita coba cek PC yang lain juga. Misalkan PC ini PC 1, kita akan pencet, kita masuk juga ke Cisco IP Communicator untuk melakukan panggilan. Nah, dari PC 0 ini akan melakukan panggilan ke PC 1.
PC1 itu memiliki number atau dial number itu 444. Jadi akan kita masukkan saja 444, kemudian kita dial. Nah, kalau dua-duanya menampilkan hal seperti ini, berarti dua PC ini terhubung. Kita encode saja. Nah, selanjutnya kita akan mencoba dari PC 0 menuju IP phone. Nah, kita akan melakukan panggilan dari IP phone ke PC. Di sini PC 0 memiliki dial number 555. Jadi kita masukkan saja di IP phone ini, yaitu 5555, dan kita pencet ini gagang telepon ini untuk menelpon. Nah, jika ada ring out ini, itu artinya sudah terhubung. Kita akan pencet enter di sini untuk menghubungkan. Nah, dua-duanya akan connected, berarti dua-duanya terhubung untuk dicoba telepon. Kita encode saja. Nah, kemudian yang akhir kita akan mencoba dari IP phone menuju ke analog phone. Kita akan lakukan panggilan dari IP phone. Nah, di sini analog phone memiliki dial number 7777. Nah, kita langsung masukkan saja. Oh, yang tadi ini jangan lupa dipencet lagi untuk mematikan 7777. Kita pencet gagangnya untuk menelpon. Ini untuk mengangkatnya tinggal pencet gagangnya juga. Nah, dua-duanya sudah terconnected, berarti semua konfigurasinya dikatakan berhasil karena semua device itu bisa terhubung. Sekian tutorial dari saya, selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.